Bab 1051, Ketulusan Xie Changsheng. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Xie Changsheng mendengar ini, kilatan kehilangan melintas di matanya, tetapi itu cepat berlalu, dan dia menghela nafas, lupakan saja. Hidup dan mati adalah takdir. Selain itu, Xie Changsheng juga telah cantik selama bertahun-tahun. Saya juga harus ingin membuka sedikit, tidak lebih itu hanya kematian. Petik 2. Anak-anak keluarga Xie sedih untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, mereka sangat menyesalinya. Jika beberapa orang percaya pada Zhang Yu pada awalnya, ayahnya mungkin masih memiliki harapan untuk sembuh. Dan sekarang ayahnya berada dalam situasi ini, bahkan ketiga saudara laki-laki Xie, yang tidak mengerti pengobatan, dapat merasakan bahwa dia seharusnya kehabisan minyak, belum lagi Xie Sui, yang merupakan dokter profesional, merasa bahwa jantungnya lemah. Xie Sui hanya bisa jatuh di tempat tidur, menangis keras, "Ayah. Salahkan aku, ini semua salahku, kamu masih punya kesempatan." Saudara-saudara dari keluarga Xie, mereka tidak dapat menahan tangis ketika mendengar ini, dan menangis bersama. Xie Changsheng juga sudah tua dan berlinang air mata, asteris-asteris memegang rambut putrinya, dan berkata, "Jangan menangis. Anak-anak, ini bukan salahmu, kalian semua adalah anak yang baik. Aku memiliki cukup banyak putra berbakti seperti Xie Changsheng, aku seharusnya merasa puas." Kata-kata Xie Changsheng membuat anak-anak keluarga Xie sedih, dan suara tangisan menjadi semakin nyaring. Suasana di bangsal sangat menyedihkan. Bahkan ketika Tan Xiaonan melihat pemandangan ini, dia juga meneteskan air mata. Bagaimanapun, hidup adalah hidup, dan tidak ada yang lebih menyedihkan daripada hidup dan mati. Dai Yongan juga bermata merah, dan menoleh ke Zhang Yu lagi, dan berkata, "Xiao Zhang, apakah tidak ada harapan untuk saudara Xie?" Hanya bisa dikatakan bahwa harapannya tipis. Tetapi tidak sepenuhnya putus asa, kata Zhang Yu. Keluarga Xie mendengar ini, dan mereka terdiam beberapa saat. Mereka semua tampak sedikit lamban. Beberapa orang bahkan tidak mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Dai Yongan bertanya, "Seberapa besar harapan untuk saudaraku?" "Kurang dari 1 tingkat." Zhang Yu menggaruk dagunya. "Kurang dari 1 lantai." Anak-anak keluarga Xie tidak dapat mempercayai telinga mereka ketika mereka mendengar ini. Anda tahu, di mata beberapa orang, situasi Xie Changsheng hampir merupakan akhir yang mematikan. Saya tidak menyangka bahwa masih ada kurang dari 1 lapisan harapan. Benarkah, Dr. Zhang? Tolong selamatkan ayah saya. Ya, Dr. Zhang, kami berjanji kepada Anda apapun kondisinya. Saya mohon. Saudara-saudara Xie berkata dengan tergesa-gesa. Zhang Yu melihat kegembiraan beberapa orang dan berkata, "Bukannya aku tidak ingin berjanji padamu. Tapi kondisi fisik Xie Lao benar-benar buruk, dan hanya ada sedikit harapan untuk sembuh, tapi itu bagus. Bicaralah terus terang. Lagi pula, ada lebih dari 9 tingkat kemungkinan dia tidak bisa diselamatkan. Aku tahu sedikit tentang pengobatan, tapi bagaimanapun juga aku bukanlah peri. Kalau begitu kalau aku tidak bisa menyelamatkan ayahku, apa yang akan terjadi padanya?" Xie Sui buru-buru bertanya. "Tidak bisa kembali. Kalau begitu aku hanya bisa menjamin bahwa dia akan hidup setidaknya 1 tahun, paling lama, tergantung situasinya. Selain itu, dia tidak bisa bergerak seperti orang normal, tapi hanya bisa berbaring dan beristirahat. Tapi aku bisa menjamin bahwa dia tidak akan merasakan sakit selama itu, tapi dia dipindahkan ke kota Zonghai karena aku secara teratur melakukan akupuntur dan minum obat untuknya untuk memastikan bahwa dia tidak akan menderita lagi." Xie Changsheng sangat senang ketika mendengar ini. Dia pikir dia sedang sekarat sekarang. Saya tidak menyangka faktanya justru sebaliknya. Setidaknya saya bisa hidup 1 tahun. Dan bahkan jika gagal, pihak lain dapat menjamin bahwa dia akan mati tanpa rasa sakit. Faktanya, ini adalah hal yang paling menggembirakan baginya. Mungkin bagi kebanyakan orang, kematian mungkin tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah rasa sakit dari kematian, terutama baginya. Bagi orang-orang kaya, beberapa wanita di keluarga Xie mendengar ini, dan tentu saja mereka mematahkan hidung mereka. Mereka pasti tahu bahwa hasil yang dikatakan oleh pihak lain terlalu bagus. Mungkin bagi banyak pasien kanker, hasil terbaik yang Anda inginkan tidak lebih dari hasil ini. Tuan Zhang,
Kalau begitu tolong bantu saya kali ini. Bagaimanapun, saya yang tua. Selama itu tidak terlalu menyakitkan bagi saya, biarkan saya melakukan apa saja. Kata Xie Changsheng. Dokter Zhang, ayo, terima kasih. Anak-anak Xie juga berkata serempak. Zhang Yu mengangguk dan berkata, oke. Sekarang kalian semua ingin saya disuntik. Kalau begitu kita harus membuat kontrak 3 bab. Jika Anda tidak setuju, saya tidak akan disuntik. Kal bilang, apapun yang terjadi, kami berjanji padamu. Saudara Xie Jia bergegas. Pertama, kau harus mendengarkan semua pengaturanku untuk pengobatan. Jangan meminta Dong untuk bertanya pada Barat, biarkan kau melakukan apapun yang kau inginkan. Tidak ada keberatan yang diizinkan. Tidak masalah, saudara dan saudari Xie berkata serempak. Kedua, aku tidak suka diketahui orang lain karena keterampilan medisku. Aku harap kau bisa menyimpan rahasia ini untukku. Jika seseorang bertanya padamu, kau harus menemukan solusinya sendiri, karena aku tidak suka diperhatikan. Bisa. Ketiga, biaya pengobatan yang awalnya aku tawarkan sekarang menjadi 2 kali lipat. Kau tahu, awalnya, kondisi fisik Xie Lao tidak sama seperti sekarang. Sekarang aku perlu membayar lebih banyak energi, jadi harga aslinya sekarang sudah pasti. Itu tidak cukup, kamu bisa memikirkannya. Jawab aku lagi. Saudara-saudari di keluarga Xie saling memandang. Sebenarnya, biaya perawatannya 2 juta yuan, meskipun sangat tinggi. Tetapi jika Anda dapat menyelamatkan ayah Anda, itu tidak mahal, tetapi jika Anda tidak dapat menyelamatkannya, itu hanya masalah membeli kehidupan ayah selama setahun. Xie Changsheng berkata saat ini, Tuan Zhang, yakinlah, jika Anda dapat membuat saya sembuh, saya dapat melipat gandakan kutipan Anda dan memberi Anda 300 juta yuan. Jika Anda tidak dapat membuat saya sembuh, tetapi itu dapat menurunkannya. Itu menyakitkan, dan itu menjamin bahwa saya dapat hidup lebih dari setahun, dan saya dapat memberi Anda 100 juta. Dan bahkan jika saya mati di tengah jalan, kalau begitu saya hantu yang berumur pendek, bukan untuk menyalahkan Anda, saya akan memberi Anda 30 juta. Teman-teman, izinkan saya meminta maaf atas kekasaran Anda. Apakah menurut Anda begitu? Petik 2. Xie Changsheng mengucapkan kata-kata ini dengan sangat serius, dan kondisinya sangat longgar, dan saya harus mengatakan bahwa bantuan Zhang Yu sangat meningkat. Dalam pandangan Zhang Yu, tidak mengherankan bahwa Tuan Xie tua ini dapat menciptakan bisnis keluarga yang begitu besar. Di banyak tempat, dia memang jauh lebih ambisius daripada anak-anak ini. Anda tahu, baginya, bantuan seringkali lebih penting daripada uang. Dai Yongan mendengar ini secara diam-diam saat ini. Anda perlu tahu bahwa biaya perawatan 300 juta tidaklah murah, meskipun hidup tidak ternilai harganya. Tetapi ini terlalu mahal. Awalnya, dia juga berpikir untuk memberi Zhang Yu sejumlah uang setelah dia sembuh. Sekarang memikirkannya, saya tidak bisa terlalu pelit, jika tidak, Xie Changsheng lebih murah hati dan membuat orang lain tertawa. Tan Xiaonan tidak menyangka bahwa Zhang Yu berani meminta begitu banyak uang. Ini 300 juta. Apakah karena pihak lain terlalu kaya, atau apakah Zhang Yu Lion membuka mulutnya untuk mengambil keuntungan dari orang lain? Tetapi Tan Xiaonan mengalihkan pikirannya dan berpikir, jika Zhang Yu dapat meminta 300 juta dalam satu mulut. Jadi untuk kakeknya yang tidak menyebutkan sepeser pun, untuk siapa dia? Pikirkan ini. Tan Xiaonan menatap mata Zhang Yu dengan sedikit lebih banyak rasa terima kasih dan kelembutan. Anak-anak keluarga Xie pasti tersipu ketika mereka mendengar ini. Sebenarnya, meskipun biaya pengobatan Zhang Yu relatif tinggi, itu tidak tertahankan bagi keluarga Xie. Hanya saja saudara-saudara Xie telah melakukan bisnis. Ketika menghadapi hal semacam ini, mereka selalu berpikir tentang apakah tidak ekonomis untuk dipertimbangkan sebelum membuat keputusan. Tetapi saudara-saudara keluarga Xie tidak mempertimbangkan perasaan ayah tua itu. Anda harus tahu bahwa ini bukan bisnis, lagi pula, apalagi menyembuhkannya, bahkan jika itu dapat mengurangi rasa sakit ayah, bahkan jika itu sedikit, itu sepadan dengan uang tambahan. Dr. Zhang, tenang saja, kami menyetujui persyaratan yang Anda ajukan. Kami tahu bahwa perawatan itu berisiko, jadi apapun yang terjadi selama perawatan, beberapa saudara dan saudari kami akan berterima kasih dan tidak akan ada keluhan. Xie Ziyang berkata dengan wajah serius. Adapun saudara dan saudari lainnya, mereka mengangguk bersama. Zhang Yu melihat beberapa orang setuju,
dan memandang Xie Changsheng dan berkata, "Xie Lao. Sekarang setelah kami mengatakan baik-baik saja, maka perawatannya bisa dimulai. Saya akan membantu Anda dengan akupuntur untuk mengurangi rasa sakit di tubuh Anda. Meskipun masih sakit saat Anda memulai perawatan, itu akan membuat Anda merasa lebih baik sebelum Anda memulai perawatan." Petik 2. Setelah Zhang Yu berkata, suruh orang mengunci pintu kamar, lalu mulai membantu Xie Changsheng melakukan akupuntur, segera. Semua orang juga tercengang oleh kenyataan bahwa Zhang Yu bisa kedinginan saat akupuntur selama akupuntur. Kalian harus tahu bahwa ini sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang bisa kedinginan saat akupuntur? Tampaknya keterampilan medis lainnya benar-benar sepele. Dai Yongan mengalaminya sendiri, tetapi tidak pernah melihatnya. Kali ini saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan saya mengagumi pengobatan ajaib Zhang Yu. Pada saat yang sama diam-diam disebut beruntung, jika Anda tidak kebetulan bertemu dengannya, saya khawatir kehidupan lama ini sudah lama berlalu di dunia ini. Zhang Yu dengan cepat menyelesaikan akupuntur Xie Changsheng, dan Xie Changsheng juga merasakan sakit siksaan yang sekarat di tubuhnya, dan mulai menjadi sangat lemah, setidaknya sudah dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Ini membuatnya menjadi keterampilan medis Zhang Yu dan mengagumi kelima tubuh itu. Namun, Xie Changsheng sekarang berpikir bahwa dia telah menderita begitu banyak kejahatan selama berhari-hari, dan hatinya sangat tertekan. Tampaknya kali ini adalah pelajaran untuk dirinya sendiri, mengenakan kacamata berwarna untuk melihat orang lain, dan akhirnya dia tidak beruntung. Zhang Yugang membantu Xie Changsheng menyelesaikan akupuntur, dan efeknya langsung diinginkan. Hal ini membuat anak-anak Xie dapat melihat keterampilan medis Zhang Yu yang hebat, dan dia juga mengagumi kelima tubuh tersebut. Sebenarnya, jika bukan untuk pertama kalinya, siapa yang akan mengira bahwa dokter yang sangat hebat seperti itu benar-benar ada di dunia? Xie Sui, khususnya, adalah seorang dokter profesional. Ini juga pertama kalinya dia merasakan apa artinya duduk dan melihat langit. Ada terapi, akupuntur pengobatan Tiongkok yang sangat ajaib di dunia. Bagaimana dia bisa mempercayainya jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri? Zhang Yu membantu Xie Changsheng untuk menyelesaikan akupuntur dan mulai mengatur pekerjaan selanjutnya. Awalnya sesuai dengan niat Zhang Yu, dia berencana untuk melanjutkan strategi Dai Yongan, pertama-tama berbicara dengan dokter yang bertugas tentang kondisinya, dan kemudian menyewa rumah di dekat rumah sakit. Sudah, yang tidak diharapkan Zhang Yu adalah bahwa putri Xie Changsheng, Xie Sui sebenarnya adalah wakil presiden rumah sakit rakyat, yang bahkan lebih sederhana. Tidak perlu mencari orang lain, biarkan putrinya mendapatkan obatnya. Selain itu, tidak perlu khawatir menyewa rumah di luar. Anda dapat langsung mencari tempat yang tenang di rumah sakit, menyiapkan peralatan yang Anda butuhkan, dan memulai perawatan. Pekerjaan awal perawatan dilakukan dengan sangat lancar dengan bantuan Xie Sui. Namun, tidak seperti Dai Yongan, Zhang Yu tidak langsung memulai kemoterapi, tetapi berulang kali membantu Xie Changsheng menggunakan pengobatan Tiongkok dan akupuntur untuk memetabolisme racun yang mengendap di dalam tubuh. Bagaimanapun, hilangnya fungsi hati Xie Changsheng sangat serius, tekanan tubuh terlalu banyak racun, dapat dikatakan bahwa tubuhnya terluka, bahkan lebih serius daripada kanker. Oleh karena itu, jika Anda ingin memulai perawatan, Anda harus terlebih dahulu melakukan detoksifikasi, dan menunggu racun dihilangkan sebelum Anda dapat memperkuat pelatihan dan meletakkan dasar untuk fase perawatan berikutnya. Proses detoksifikasi Xie Changsheng telah berlangsung selama 20 hari. Dokter asing yang bertanggung jawab atas perawatan Xie Changsheng sebelumnya juga datang sekali. Dia sedikit malu pada awalnya, bagaimanapun, Xie Sui mengundang dirinya jauh-jauh, dan keluarga Xie memiliki harapan yang tak terbatas untuk diri mereka sendiri. Pada akhirnya, semakin buruk aturannya, semakin buruk efeknya. Dapat dikatakan bahwa Xie Changsheng sekarang hanya memiliki setengah kehidupan yang tersisa. Agar tidak tampak terlalu tidak kompeten dalam hal ini, dokter yang juga membantu Xie Changsheng untuk melakukan sedikit obat yang ditargetkan pada tahap percobaan, berharap untuk melakukan yang terbaik pada akhirnya, dan menemukan cara untuk bertarung lagi. Tetapi ketika dia datang ke bangsal, Xie Sui hanya menerima obatnya, tetapi menolak untuk membiarkannya terus merawat Xie Changsheng dengan ide itu. Tentu saja, Xie Sui mengatakan bahwa dia tidak ingin merawat ayahnya terlalu banyak, jadi dia hanya ingin beristirahat dengan baik. Sebenarnya, dokter asing ini juga seorang dokter tumor terkenal di luar negeri.
Mendengar hal ini tidak menunjukkan adanya ketidaknyamanan. Untuk menjangkau banyak pasien, mereka akan menyerah untuk menjalani perawatan lanjutan selama masa perawatan. Terlepas dari apakah ada harapan untuk sembuh, rasa sakit selama masa perawatan saja tidak dapat ditoleransi oleh orang biasa. Dan rasa sakit seperti ini, terlepas dari apakah Anda punya uang tetapi tidak punya uang, sebenarnya sakit tanpa uang itu menyakitkan, jadi tidak ada lagi yang bisa dikatakan, dan setelah meminta maaf, ia mengambil harga yang dinegosiasikan dan meninggalkan Zongjing. Begitu dokter yang pergi, berita tentang ayah Xie yang ingin menyerah dalam perawatan secara bertahap menyebar di rumah sakit. Bagaimana mengatakannya, Xie juga merupakan wakil presiden rumah sakit dan biasanya memiliki berat badan yang tinggi. Tentu saja, kejadian ini juga menjadi topik utama rumah sakit setelah makan malam. Sebenarnya, banyak orang tahu apa yang terjadi dengan Xie Changsheng. Para dokter dan perawat yang bertugas telah mengomunikasikan hal-hal ini ke rumah sakit. Dalam sebuah obrolan, dan kesimpulan umumnya adalah bahwa tidak ada harapan untuk sembuh. Sekarang mereka hanya menunggu kematian. Seseorang di tengah mendengar kesimpulan ini dan merasa kasihan, dan juga percaya bahwa bagi Xie itu adalah keputusan yang sulit untuk menyerah dalam pengobatan. Tentu saja, beberapa orang merasa bersyukur dan berpikir bahwa uang adalah hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan kanker. Beberapa orang berpikir bahwa Xie terlalu bingung. Sebenarnya, dia seharusnya tidak mencoba menyelamatkan Xie Changsheng dari awal, karena pasien dengan kanker hati stadium lanjut pada dasarnya hidup sehari dan mendapatkan penghasilan sehari. Mereka hanya mendengar tentang kematian, dan tidak pernah mendengarnya. Untuk memulihkan kesehatan lagi, lebih baik menjalani kehidupan yang bermakna di masa lalu, bahkan jika Anda kurang bersalah, benar-benar mencari masalah. Rumah sakit penuh dengan rumor, dan Dekan Lerong datang berkunjung untuk masalah ini. Namun, Xie seperti dewa pintu. Dia menolak kunjungan siapapun, tetapi hanya mengatakan bahwa ayahnya ingin lebih banyak beristirahat dan tidak ingin diganggu. Banyak pejabat senior di rumah sakit pergi karena mereka menduga bahwa keluarga Xie mungkin sedang dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini, jadi mereka tidak memaksa mereka untuk berkunjung dan meninggalkan beberapa patah kata simpati. Zhang Yu cukup sibuk akhir-akhir ini. Bahkan, dia melakukan yang terbaik kali ini. Di tengah, tidak hanya wajah Wei Zhengpeng, tetapi juga kebaikan Dai Yongan. Kesehatan Xie Changsheng saat ini memang terlalu buruk. Racun yang terkumpul oleh obat telah memasuki tulang dan sumsum tulang. Dia tidak hanya perlu mendetoksifikasi sisi lain, tetapi juga menekan penyebaran sel kanker yang dipercepat. Perawatannya seperti bekerja, akupuntur dan obat-obatan 2 kali sehari, terlalu sibuk untuk memulai bisnis. Setelah upaya Zhang Yu yang tak henti-hentinya, kondisi fisik Xie Changsheng berangsur-angsur mulai membaik. Dapat dikatakan bahwa wajah dan tubuhnya sangat berbeda dari awal. Ini juga membuat keluarga Xie yang khawatir, dapat dianggap melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Inilah kabar baik, Xie sekarang benar-benar menyadari seperti apa rupa seorang dokter dewa. Saya tidak percaya karena saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang saya bahkan tidak percaya. Di dunia ini benar-benar ada dokter yang dapat mengubah hidup mereka. Tubuh Xie Changsheng pulih dengan pesat, kemudian Zhang Yu mulai menggunakannya untuk kemoterapi. Kali ini, Zhang Yu juga berhati-hati dan mempertimbangkan dengan saksama, dan akhirnya memutuskan kombinasi obat yang menurutnya lebih cocok, lalu memberikan daftarnya kepada Xie dan membiarkannya melakukannya. Meskipun Xie bukan ahli onkologi, bagaimanapun juga dia adalah seorang dokter profesional. Selain itu, ayahnya sudah lama sakit, dan dia sudah lama dianggap sebagai dokter yang baik. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga telah melihat banyak resep. Sejujurnya, Zhang Yuneng dapat meresepkan resep untuk kemoterapi, yang membuatnya terkejut. Selama ini, Xie mengira Zhang Yu selalu bersikeras pada pengobatan-pengobatan Tiongkok. Saya tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar berencana untuk menggabungkan Tiongkok dan Barat, dan saya harus mengatakan bahwa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Akan tetapi, Xie tahu bahwa karena dia telah berjanji untuk mendengarkan pihak lain, dia tidak dapat bertanya, tetapi dia hanya dapat mendengarkan dan tidak bertanya. Maka Anda tidak dapat bertanya lagi kepada diri sendiri tentang apa yang diinginkan pihak lain dari Anda. Anda hanya dapat melakukannya dengan cepat. Xie melalui status istimewanya di rumah sakit, menerima seperangkat obat. Kemoterapi sesuai dengan daftar resep,
dan menyerahkan semuanya kepada Zhang Yu. Akan tetapi, dia juga mengawasi dengan baik, dan setelah mengirim obat, dia menyerahkan daftar resep kepada ahli onkologi domestik yang telah menjalin hubungan baik dengan dirinya untuk memikirkannya. Siapa yang akan pernah mendengar tentang kombinasi ini? Tak lama kemudian kesimpulannya datang. Banyak dokter ahli yang mengira bahwa daftar resep ini tidak dapat dijelaskan. Tidak hanya metode kombinasinya yang sangat tidak masuk akal, tetapi arah serangan utamanya juga sangat samar, tampaknya sama sekali tidak berurutan, dan beberapa orang bahkan berpikir bahwa daftar obat ini akan mati jika Anda meminumnya, yang juga membuat hati Xie Sui sangat malu. Karena Xie Sui tidak berani menanyai Zhang Yu, ia harus berbicara dengan ketiga saudaranya secara pribadi tentang masalah ini, dan ingin bertukar pikiran. Ketiga saudara itu tahu tentang hal itu, tetapi tidak sebanyak yang dipikirkan Xie Sui. Ketiga saudara dari keluarga Xie telah berbisnis selama bertahun-tahun. Mereka pada dasarnya adalah orang yang pragmatis. Sekarang setelah Zhang Yu mengambil alih penyakit ayahnya, telah terjadi peningkatan yang besar, yang membuktikan bahwa Zhang Yu adalah dokter dewa sejati. Dokter tidak mendengarkan kata-kata dokter, tetapi mendengarkan beberapa dokter Mongolia, jadi itu bukan apa yang dimaksud dengan orang bodoh. Xie Sui diberitahu oleh kakak laki-laki dari beberapa pengamat Qing bahwa wajahnya juga memerah. Pada saat ini, dia juga merenungkan bahwa dia telah menderita karena pengalamannya sendiri untuk waktu yang lama. Dia selalu berpikir bahwa perawatan ayahnya harus penuh perhatian dan kehati-hatian. Kebetulan dia telah melupakannya, dan Thailandlah yang berhati-hati, tetapi dia malu-malu, dan pada akhirnya dia kehilangan lebih dari yang dia bayar. Xie Sui memikirkan hal ini, tetapi juga sepenuhnya mengesampingkan gagasan untuk curiga, dan menaruh kepercayaan 100% pada perawatan Zhang Yu. Zhang Yu juga sibuk dalam perawatan pertama setelah membantu Xie Changsheng Gu Ben Pei Yuan. Setelah menggunakan pengobatan barat, dia juga membutuhkan akupuntur dan mandi obat, dan pada saat yang sama dia harus menjaga pola makan. Bahkan makanannya disiapkan sendiri. Biarkan keluarga Xie sangat tersentuh. Khusus untuk Xie Sui, dia dulu berpikir bahwa dia juga seorang dokter ahli. Meskipun dia seorang ahli saraf, dia memiliki reputasi yang baik di negara ini dalam hal teknik medis khusus. Tetapi dia belum pernah melihat dokter yang lebih serius dan penuh perhatian daripada Zhang Yu ketika dia mengobati suatu penyakit. Hal ini juga membuatnya merasa bahwa hanya keterampilan medis dan etika medis Zhang Yu yang layak menjadi dokter dewa. Gelar, kursus pertama berlalu, kondisi fisik Xie Changsheng telah meningkat pesat. Tidak hanya kulitnya yang pulih banyak, rasa sakit di tubuhnya juga telah berkurang drastis, membuatnya menyadari untuk pertama kalinya bahwa tubuh yang sehat sangat berharga. Zhang Yu menyelesaikan perawatan pertama, dan Xie Sui membawa Xie Changsheng untuk melakukan evaluasi fisik setelah perawatan. Ketika laporan keluar, indikator tubuh Xie Changsheng sangat memuaskan. Namun melihat data ini, telah terbukti bahwa tubuh Xie Changsheng telah mulai berkembang ke arah yang baik. Hasil ini membuat anak-anak Xie gembira. Sebenarnya dari awal perawatan, karena Zhang Yu mengatakan bahwa harapan Xie Changsheng untuk sembuh sangat tipis, anak-anak keluarga Xie tidak pernah berani memiliki banyak harapan, karena takut semakin besar harapan mereka sendiri, semakin besar kekecewaannya. Namun dengan dimulainya perawatan, efek pengobatan memang berkembang selangkah demi selangkah ke sisi yang baik. Bagaimana mungkin ini tidak membuat semua orang di keluarga Xie senang meninggal? Tentu saja, mereka tidak meragukan sedikit pun tentang pengobatan Zhang Yu sekarang. Xie Changsheng menyelesaikan sesi pertama Huliao. Pada sesi kedua, Zhang Yu mengatur beberapa sesi radioterapi. Kali ini, berkat hak Xie Sui untuk membantu, bahkan mesin radioterapi dioperasikan oleh Zhang Yu sendiri. Berbeda dengan saat terakhir kali merawat Dai Yongan, Zhang Yu hanya menjelaskan terlebih dahulu seperti apa posisi targetnya, dan apakah dokter yang bertugas yang bertanggung jawab atas mesin tersebut dapat memahami maksudnya. Karena Zhang Yongan tidak dirawat oleh Zhang Yu secara pribadi saat merawat Dai Yongan, efek radioterapi Dai Yongan rata-rata, dan Zhang Yu juga mengerahkan banyak energi di kemudian hari. Untungnya, Zhang Yu dapat mengendalikan mesin tersebut secara pribadi kali ini. Selain itu, Rumah Sakit Rakyat merupakan salah satu dari 10 rumah sakit terbesar di negara ini. Departemen Radiologi memiliki banyak peralatan lengkap, yang juga memberikan banyak kemudahan bagi perawatan Xie Changsheng. Sangat melegakan. Selama perawatan kedua,
Zhang Yu menyelesaikan berbagai terapi radiasi untuk Xie Changsheng. Dengan bantuan beberapa obat yang ditargetkan dan perawatan akupuntur, sel kanker Xie Changsheng mulai berkurang, dan kondisi fisiknya kembali membaik. Tidak hanya warna wajahnya mulai berubah dari kuning pucat menjadi pucat, tetapi orang-orang juga dapat bergerak perlahan dengan bantuan orang lain, yang membuat keluarga Xie merasa senang. Pada titik ini, wajah juga merupakan saat pertama kali menunjukkan kebahagiaan. Tersenyumlah dalam perawatan ketiga, Zhang Yu tidak melakukan radioterapi, tetapi terus melakukan kemoterapi, tetapi daftar resep juga berubah, dan ia mengganti ke obat yang ditargetkan yang tidak berbahaya bagi tubuh, ditambah keterampilannya yang unik, efek pelengkap dari akupuntur dan mandi obat mempercepat pemulihan Xie Changsheng. Perawatan ketiga baru saja berakhir. Xie Changsheng mampu bangun dari tempat tidur sendirian selama masa penyesuaian, dan bahkan pergi ke toilet tanpa bantuan siapapun. Efek pemulihan semacam ini sangat menyenangkan bagi saudara laki-laki dan perempuan Xie. Meskipun beberapa orang sangat kagum dengan perawatan medis Zhang Yu, efek perawatannya begitu cepat sehingga saudara laki-laki Xie tidak berani memikirkannya di awal. Tentu saja, Xie Changsheng juga seorang lelaki tua yang menangis. Lumpuh di tempat tidur begitu lama, dapat dikatakan bahwa ia menyiksa mantan orang kuat di Mal. Xie Changsheng merasa bahwa hari-hari ini juga telah melalui banyak pasang surut. Dari awal masuk rumah sakit dengan bebas, hingga perlunya seseorang untuk membantunya bergerak, kemudian sakit, ia hampir tidak dapat membalikkan badan di tempat tidur, dan akhirnya ia lumpuh. Xie Changsheng berpikir bahwa langkah selanjutnya yang menunggunya adalah kematian terminal. Siapa yang tahu bahwa setelah perawatan Zhang Yu, 2 bulan berlalu dan tubuhnya pulih kembali dan mampu pergi ke toilet sendiri. Pikirkan proses yang sulit ini. Bagaimana mungkin Xie Changsheng tidak berterima kasih kepada Zhang Yu? Kursus keempat segera dimulai. Zhang Yu sekali lagi mengurangi jumlah obat, sebagian besar akupuntur dan mandi obat. Faktanya, pada tahap ini, sel-sel kanker dalam tubuh Xie Changsheng telah sepenuhnya ditekan dan menyusut sendiri. Dikatakan bahwa tidak mungkin lagi menggunakan pengobatan radikal seperti pengobatan barat. Hal itu diperlukan untuk membantu Xie Changsheng membangun kembali sistem pertahanan tubuh dan memulihkan kesehatan sedikit demi sedikit. Setelah kursus keempat, Xie Changsheng terkejut menemukan bahwa ia dapat menggunakan energinya. Anda harus tahu bahwa setelah sekian lama, dia merasa sakit dan lemah untuk pertama kalinya. Dia merasakan pemulihan kekuatan untuk pertama kalinya, yang membuatnya penuh percaya diri dan pulih sepenuhnya. Zhang Yu kembali meminta Xie Sui untuk melakukan evaluasi fisik menyeluruh dengan Xie Changsheng untuk melihat apakah diperlukan perawatan kelima. Sebenarnya, menurut penilaian Zhang Yu, Xie Changsheng seharusnya tidak perlu melanjutkan perawatan, tetapi karena dia takut bahwa dia mungkin tidak dapat mengendalikan beberapa detail, lebih baik melihat laporan pemeriksaan dengan matanya sendiri, agar tidak mengurus satu hal, dan akhirnya menyerah semua usahanya. Itu sedikit lebih dari sepadan. Dengan cara ini, Xie Sui membawa Xie Changsheng untuk melakukan evaluasi fisik yang lebih rinci. Pemeriksaan ini lebih komprehensif. Apa BUSG, darah, CT, pemindaian tulang, elektrokardiogram, resonansi magnetik dapat dikatakan semuanya tersedia, semuanya dilakukan. Daftar periksa yang diperoleh setebal kamus. Xie Sui juga seorang dokter tingkat direktur. Meskipun dia bukan ahli onkologi, dia sering menghubungi data ini. Sebelum menambahkannya, dia sering meneliti catatan medis ayahnya dengan beberapa ahli onkologi dalam dan luar negeri. Tentu saja, laporan ini sangat disadari. Menurut pendapat Xie Sui, laporan pengujian ayahnya sangat bagus sehingga tidak terbayangkan. Tidak hanya tumor yang telah menyebar secara signifikan pada tahap sebelumnya menghilang, tetapi bahkan tumor di hati berubah dari kanker area luas tingkat lanjut menjadi bayangan tengah dan awal lokal. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang bisa percaya bahwa benar-benar ada obat untuk kanker tingkat lanjut di dunia? Meskipun Xie Sui sedikit emosional, dia memberikan laporan ini kepada Zhang Yu. Meskipun dia sudah tahu situasi umumnya, sekarang dia juga tidak meragukan keterampilan medis Zhang Yu, dan bahkan menganggapnya sebagai dokter legendaris yang masih hidup. Jadi, tidak peduli seberapa yakin Anda melihatnya, Anda harus menunggu Zhang Yu melihatnya sendiri sebelum Anda dapat sepenuhnya yakin. Zhang Yu mendapatkan laporan itu, memeriksanya lebih dekat,
dan kemudian terus menekan denyut nadi dan titik akupuntur Xie Changsheng untuk memastikan apakah kondisi Xie Changsheng telah mencapai standar keselamatan. Ruangan itu sangat sunyi. Anak-anak keluarga Xie juga sangat malu dan menatap Zhang Yu bersama-sama. Tentu saja, ekspresi Xie Changsheng juga sangat tegang, meskipun tubuhnya dikatakan ada di dalam hatinya. Namun, karena keterampilan medis Zhang Yu terlalu mengagumkan, pihak lain tidak berbicara, dan Xie Changsheng tidak berani 100% yakin bahwa dia baik-baik saja. Zhang Yu membantu Xie Changsheng memeriksa denyut nadinya, lalu menatap Xie Changsheng dengan gugup, dan tersenyum, "Selamat kepada Tuan Xie. Kesehatan Anda sangat baik. Mulai hari ini, mulai sekarang, Anda dapat beralih ke pengobatan-pengobatan Tiongkok murni. Dalam waktu kurang dari setahun, saya jamin Anda dapat pulih sepenuhnya." "Hahaha, terima kasih, Dr. Zhang. Anda adalah penyelamat hidup saya." Xie Changsheng tertawa ketika mendengar ini, dan tawanya kembali seperti Hong Liang yang asli. Sebenarnya, dia masih makan camilan, tetapi sekarang dia mendengar Zhang Yu mengatakannya sendiri, dan sebuah batu besar di hatinya akhirnya mendarat. Pada saat ini, anak-anak keluarga Xie semuanya gembira dan berterima kasih kepada Zhang Yu. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, keluarga Xie tidak akan mempercayainya. Zhang Yu hanya bisa menggunakan pengobatan selama lebih dari 2 bulan hingga meninggal. Xie Changsheng menyelamatkannya. Tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah dewa. Tentu saja, Zhang Yu telah bekerja keras selama 2 bulan ini, dan keluarga Xie yang tinggal di samping juga sadar. Secara mental, dia tidak hanya perlu membantu Xie Changsheng untuk mengatur pengobatan, tetapi juga menyiapkan pengobatan tradisional Tiongkok, dan dia juga bertanggung jawab atas akupuntur. Bahkan makanan pun disiapkan olehnya sendiri. Sebenarnya, hal-hal ini berada di luar lingkup pekerjaan seorang dokter. Faktanya, belum lagi Zhang Yu dalam beberapa bulan terakhir, bahkan saudara-saudari dari keluarga Xie sudah cukup menderita. Suasana hati naik turun seperti roller coaster, sehingga beberapa dari mereka kelelahan secara mental. Akhirnya, untungnya, kondisi ayahnya akhirnya membaik ke arah yang baik, dan beberapa orang juga benar-benar rileks. Tentu saja, dia juga membantu Zhang Yu. "Terima kasih banyak." Xie Changsheng teringat sesuatu saat ini dan buru-buru berkata, "Bos. Cepat transfer uang dari rekening perusahaan ke Dr. Zhang." "Tenang saja, Ayah. Aku akan segera mengaturnya." Xie Ziyang mengangguk cepat. "Benar, jangan tinggalkan rekening perusahaan. Bantu Dr. Zhang membuat rekening bank di Swiss. Langsung buka rekening di luar negeri dan simpan sebelum pajak." "Aku tahu, Ayah. Aku punya rekening di Swiss. Lebih mudah punya rekening. Kamu tinggal kirim rekeningnya ke bos." "Ngomong-ngomong, Xie Lao, mengenai biaya pengobatan, Paman Wei sudah memberiku 10 juta saat dia datang, dan sebagian uang itu juga harus dimasukkan ke dalamnya. Kamu bisa langsung memotong bagian itu." Zhang Yu menyinggung hal ini, bukan berarti dia tidak ingin memanfaatkan 10 juta yuan itu. Sebaliknya, aku ingin membantu Wei Zhengpeng memoles rasa keberadaannya. Meskipun Wei Zhengpeng tidak menjelaskan mengapa dia harus meminta orang lain untuk menemui dokter itu sendiri, aku yakin itu pasti sangat penting. Saat ini, wajar saja untuk menyebutkannya, agar keluarga Xie tidak melupakan perasaan keluarga Wei. Kamu tahu, jika tidak ada perkenalan dari keluarga Wei, Xie Changsheng sekarang akan takut jatuh ke tanah. Xie Changsheng mendengar ini, tentu saja, wajahnya memerah, dan dia buru-buru menatap Xie Ziyang, berkata, "Lihat, kita bisa melakukan hal ini. Awalnya kami pergi untuk meminta Tuan Wei. Sebaliknya, dia membiarkan kami membantu kami dengan uang. Bos, Anda harus menghubungi Presiden Wei. Cepat dan transfer 10 juta yuan kepada orang lain. Dan Anda juga harus meminta maaf kepada orang lain dengan hati-hati dan memberitahu Presiden Wei bahwa ketika saya sedikit lebih baik, saya akan pergi ke pintu secara langsung." Wei meminta maaf secara langsung. Petik 2. Begitu, kata Xie Ziyang buru-buru. Zhang Yu melihat bahwa Xie Changsheng menanggapi dengan cepat, dan mengangguk puas, dan berkata, "Xie tua. Besok, sekolah kita akan mengadakan ujian akhir. Saya akan kembali sore ini." Ah, begitu cepat. Tentu saja Xie Changsheng terkejut ketika Zhang Yu pergi. Namun, dia tidak peduli dengan ujian Zhang Yu, tetapi dia ingat bahwa jika Zhang Yu pergi, kesehatannya tidak akan pulih sepenuhnya, jadi dia takut akan pengulangan. Xie Sui juga buru-buru berkata, "Dr. Zhang,
Ayah saya tidak akan kambuh penyakit ini jika Anda tidak ada di sini. Anak-anak Xie yang lain juga berada di hati yang sama, karena takut setelah kepergian Zhang Yu, penyakit Xie Changsheng akan kambuh. Itu merepotkan. Xie Ziang juga menyarankan bahwa jika Zhang Yu sibuk, Xie Changsheng dapat dipindahkan ke kota Zonghai untuk dirawat di rumah sakit. Meskipun kota Zonghai sedikit lebih dingin daripada Zongjing, itu tidak masalah. Tempat tinggal adalah kunci apakah ada dokter suci dan tidak peduli di mana rumah sakit itu. Zhang Yu tahu apa yang dipikirkan semua orang, dan tersenyum, sebenarnya, kalian tidak perlu terlalu khawatir. Sel kanker di tubuh Xie Lao sudah dalam tahap atrofi. Jika kalian terus menggunakan obat atau menggunakan mandi berendam obat saat ini, itu adalah penggunaan yang berlebihan. Sebaliknya, itu berbahaya bagi tubuh Xie Lao. Pengobatan penyakit ini harus dimoderasi, agar tidak terlambat, dan kalian akan kehilangan lebih dari yang kalian bayar. Sebenarnya, selama kalian benar-benar mengikuti persyaratanku, aku jamin bahwa tubuh Xie Lao dapat pulih sepenuhnya dalam waktu 1 tahun. Keluarga Xie merasa sangat lega ketika mereka mendengar Zhang Yu berkata, dan mereka merasa lega pada saat yang sama. Sebentar lagi aku akan meninggalkanmu salinan resep pengobatan tradisional Tiongkok. Kamu memasaknya sesuai dengan kebutuhanku, 2 dosis sehari selama 2 bulan pertama, 1 dosis sehari selama 2 bulan berikutnya, 8 bulan sisanya, 1 dosis. Pada saat yang sama, aku juga akan menulis dengan jelas tentang diet dan kontraindikasi. Dalam tahun ini, pengobatan dan diet harus dilakukan sesuai dengan kebutuhanku. Dan, berbicara tentang ini, Zhang Yu menoleh ke Xie Changsheng dan berkata, Xie Lao. Kamu dan kakek Dai adalah teman baik. Aku sebelumnya telah mengajarinya 1 set Qigong untuk kesehatan. Kamu biasanya harus berlatih dengannya, pagi dan sore. Kamu harus berlatih setiap hari tahun ini. Oh, begitu. Xie Changsheng sekarang patuh pada Zhang Yu. Karena Zhang Yu berbicara dengan sangat hati-hati, saya yakin itu akan sangat membantu penyakitnya. Zhang Yu mengangguk, dan mulai menulis resep di kertas dengan pena dan kertas. Saya juga menulis resep dan pantangan yang perlu diambil secara bertahap. Setelah menulis, saya memberikannya kepada keluarga Xie. Awalnya, Xie Changsheng juga ingin mengatur meja ucapan terima kasih, dan mengundang Zhang Yu untuk makan malam. Ngomong-ngomong, dia memperkenalkan dirinya kepada Zhang Yu. Tetapi Zhang Yu tidak ingin terlalu menonjol, dan pada saat yang sama meminta keluarga untuk berterima kasih kepada Xie lagi. Saya akan meneruskan hal-hal medis untuk menghindari masalah bagi diri saya sendiri. Xie Changsheng baru tahu saat ini bahwa Zhang Yu adalah tipe orang tingkat tinggi yang rendah hati. Tentu saja dia berjanji dengan mulutnya, dan menepuk dadanya untuk menjamin bahwa orang-orang di keluarga Xie pasti tidak akan meneruskan urusannya. Faktanya, setelah pengalaman Xie Changsheng mengunjungi dokter terkenal di seluruh negeri, dia sangat memahami bahwa ada banyak dokter, tetapi ada dokter yang buruk. Selain itu, Zhang Yu adalah dokter yang langka. Kesempatan langka untuk bertemu dengan siapapun. Ada banyak cabang di Xie Jiasu. Di masa depan, dia mungkin tidak tahu siapa yang akan mengalami sakit kepala dan panas otak. Dia membutuhkan tabib Xiao Zhang ini untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan keadaan darurat. Terlebih lagi, tubuhnya belum pulih sepenuhnya, jadi Zhang Yu pasti menjadi target utama keluarga Xie, tidak peduli sekarang atau di masa depan. Zhang Yu menjelaskan beberapa detail lagi, berbalik ke bangsal Xie Changsheng, dan kembali ke kamar Dai Yongan. Tan Xiaonan telah kembali ke sekolah tempo hari untuk mengikuti ujian akhir. Zhang Yu masih tidak dapat pergi karena dia harus membantu Xie Changsheng untuk menyembuhkan penyakitnya, jadi dia hanya bisa mengambil cuti dengan Li Yunliang. Tapi untungnya, Xie Changsheng terkena penyakit itu sebelum ujian. Kalau begitu aku bisa bergegas kembali ke Zonghai malam ini untuk mengikuti ujian besok. Pemulihan fisik Dai Yongan cukup baik untuk sementara waktu, dan obat kemoterapi dan mandi obat tidak lagi digunakan pada periode selanjutnya. Namun, Zhang Yu tidak menghentikannya dalam hal pengobatan Tiongkok dan akupuntur. Dai Yongan masih berlatih Qigong tanpa nama milik Zhang Yu akhir-akhir ini. Setiap pagi dan sore, dia selalu segar setiap hari. Bahkan jika dia merasakan tubuhnya, dia merasa sedikit seperti 10 tahun yang lalu. Secara alami, dia juga membuat keterampilan medis Zhang Yu. Kagumi suara 5 tubuh. Yang paling membuat Dai Yongan bahagia adalah selama dia berpikir bahwa orang sapi ini mungkin menjadi cucunya di masa depan, itu bahkan lebih menakutkan. Bagaimanapun,
Memiliki dokter dewa seperti itu sebagai kerabat sama saja dengan menambahkan jimat penyelamat hidup. Tentu saja, itu memberinya perasaan bahwa dia akan bangun dengan senyuman. Setelah beberapa hari perawatan, tumor Daiyongan hampir menyusut. Meskipun dia masih dirawat di rumah sakit sekarang, tubuhnya pada dasarnya akan segera pulih. Daiyongan melihat Zhang Yu memasuki ruangan dan tertawa. Zhang Yu ada di sini. Duduk, duduk, kakek Dai. Bagaimana perasaanmu hari ini? Rasanya cukup baik. Ngomong-ngomong, bukankah kamu akan menunjukkan laporan pemeriksaan kepada Lao Xie hari ini? Apa yang terjadi padanya? Bagus sekali. Minum obat Cina selama setahun lagi. Haha, ini benar-benar berita bagus. Xiao Zhang, kamu sangat hebat. Hahaha. Ngomong-ngomong, kakek Dai, besok kita akan ujian akhir, dan aku akan kembali sore ini. Oh, ujian. Tapi yang penting, cepatlah kembali. Aku akan meminta Jingping untuk membelikan tiket untukmu. Tidak perlu, aku membeli tiket pesawat secara online. Ngomong-ngomong, kakek Dai, aku baru saja menjelaskan sesuatu kepada si Lao dan memintanya untuk berlatih Qigong bersamamu setiap hari. Jika kamu punya waktu, ajari aku Qigong. Biasanya dia bertanggung jawab untuk mengawasi latihannya pagi dan sore. Sebaiknya kalian berlatih bersama, karena perangkat latihan itu akan sangat membantumu tetap bugar, dan bukan tidak mungkin untuk hidup selama 10 atau 20 tahun lagi. Jangan lupakan hal ini penting. Oke, aku ingat. Daiyongan mengangguk. Kakek Dai, kalau begitu tidak apa-apa, aku akan kembali sekarang. Hubungi aku jika kamu punya pertanyaan. Oh oke, benar, Zhang Yu. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Daiyongan tiba-tiba teringat akan suatu hal penting, dan Zhang Yu dibutuhkan untuk membantu menyelesaikannya. Kau bilang, Zhang Yu, kau harus tahu bahwa terakhir kali aku telah mengalihkan sebagian besar ekuitas perusahaan atas nama Nana. Demi Nana, aku tidak pernah melakukan tanggung jawab seorang kakek, terutama saat aku masih muda. Aku selalu merasa bersalah kepada ibuku. Alasan mengapa aku harus memberikan semua ini kepada Nana, satu adalah berharap dia dapat diberi kompensasi, dan yang lainnya adalah berharap dia akan menjadi lebih baik di masa depan. Tetapi Nana ingin menyumbangkan semua saham ini. Awalnya aku memberikan semua ini kepadanya, bahkan jika dia akan menyumbangkannya, aku tidak dapat mengatakan apapun, karena dia memiliki hak untuk melakukannya. Tetapi dia masih muda dan impulsif. Aku tidak tahu kesulitan hidup di masa depan. Jadi aku ingin memberi Anda kesempatan untuk berbicara dengannya, yang terbaik adalah membiarkannya menghilangkan gagasan itu. Apa yang dikatakan perusahaan juga merupakan kerja kerasku selama bertahun-tahun. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin melihatnya diambil oleh orang luar. Oh, itu saja, tetapi apakah tidak apa-apa bagiku untuk melakukan ini? Sungguh buruk. Sebenarnya, hal ini paling cocok untukmu saja. Nana menarik bagimu. Itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Jika kau memberitahunya dengan baik, dia pasti akan setuju. Zhang Yuanyan tampak malu dan tersenyum. Kakek Dai, bagaimana kau bisa memiliki hal seperti itu? Bagaimana Xiao Nan bisa menarik bagiku? Kau yang disebut penglihatan, jangan sampai penglihatanmu terganggu. Bagaimana mungkin? Kakekmu dan mataku diracuni. Aku yakin Nana 100% menarik bagimu, jadi dia akan mendengarkan apa yang kau katakan. Aku akan berusaha keras untukmu. Bantu kakek sekali. Sebenarnya, jika kalian berdua bisa bersatu, sekarang untuk Nana, dan untukmu di masa depan. Karena ini untuk kalian berdua, mengapa repot-repot membiarkan orang lain mengambil keuntungan? Aku bisa hidup selama beberapa tahun sebagai orang tua, tetapi kaulah yang menderita. Zhang Yu menatap Daiyongan dengan ekspresi serius di wajahnya, dan menggaruk dagunya dengan canggung. Kalau begitu, tidak apa-apa. Aku akan kembali dan mencoba membujuk Xiao Nan. Tetapi aku tidak bisa menjaminnya. Ketika Daiyongan mendengar janji pihak lain, dia langsung tersenyum dan menepuk bahu Zhang Yu dengan puas. Apa yang kamu katakan? Dia pasti akan mendengarkan. Jaminan apa yang harus kamu katakan? Saya pikir itu adalah jaminan terbesar. Zhang Yu mendengar bahwa itu adalah ekspresi terdiam dengan senyum pahit, dan malah melihat waktu, merasa bahwa dia hampir berbalik dan pergi. Tidak lama setelah Zhang Yu pergi, Daiyongan menerima telepon dari Kang Jingping. Awalnya, dia dalam suasana hati yang baik sekarang, tetapi ketika dia mendengar isi telepon, wajahnya menjadi sulit untuk dilihat.
Zhang Yu meninggalkan rumah sakit dan langsung pergi ke Bandara Zongjing untuk mengejar pesawat di malam hari. Begitu Zhang Yu tiba di bandara, dia dihentikan oleh seseorang. Setelah bertanya, ternyata keluarga Xie yang secara khusus mengirim seseorang untuk mengatur pesawat khusus untuk kembali ke Zonghai. Zhang Yu awalnya ingin menolak untuk datang, tetapi kebaikan pihak lain itu sulit, dan semuanya telah diatur sebelumnya, bahkan jika dia tidak mengambil uangnya, dia tidak dapat kembali. Pada akhirnya, Zhang Yu hanya bisa menerimanya dengan tidak berdaya, tetapi itu juga menyelamatkan banyak masalah. Kalau tidak, dia harus menunggu masuk dan keluar di bandara dan akan sibuk untuk waktu yang lama. Tunggu sampai Zonghai malam. Wei Zhengpeng sangat sibuk akhir-akhir ini, karena terakhir kali dia memperkenalkan dokter itu kepada keluarga Xie, kedua belah pihak sangat tidak senang. Dan kerjasama telah ditunda. Awalnya, Wei Zhengpeng berpikir bahwa setelah beberapa saat, ketika api Xie menghilang, dia menemukan kesempatan untuk bertemu lagi dan melanjutkan kerjasama. Tetapi Wei Zhengpeng menunggu lebih dari sebulan, masih belum ada kabar dari keluarga Xie, dan proyek itu tidak dapat ditunda pada akhirnya. Pada akhirnya, manajer cabang kota Zongjing hanya bisa pergi ke grup Changsheng untuk melihat apakah ada peluang untuk membahas kerjasama. Pada akhirnya, manajer cabang itu menutup pintu, belum lagi presiden, dan bahkan wakil presiden di bawahnya pun tidak melihatnya. Wei Zhengpeng menerima umpan balik dari depan dan tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bagaimanapun, orang bisa menunggu, dan pekerjaan tidak bisa menunggu. Jadi dia memutuskan untuk mencari perusahaan lain dengan tingkat kerja sama yang memadai. Pada bulan-bulan berikutnya, Wei Zhengpeng terlalu sibuk. Perusahaan yang bekerja sama bukanlah hal yang jarang, tetapi jarang yang cocok. Awalnya Wei Zhengpeng berencana untuk melakukannya sendiri tanpa perusahaan yang cocok, tetapi saat ini akun pribadinya tiba-tiba menerima transfer sebesar 10 juta yuan. Wei Zhengpeng masuk ke rekening bank pribadinya dan melihat bahwa uang itu sebenarnya ditransfer kepadanya oleh Xie Xiang. Tentu saja, itu membuatnya merasa sedikit tidak sadarkan diri. Wei Zhengpeng awalnya ingin menelepon Xie Xiang, mengapa dia mentransfer 10 juta untuk dirinya sendiri. Xie Xiang malah menelepon saat ini. Ketika Wei Zhengpeng tahu bahwa 10 juta yuan milik Xie Xiang dikembalikan kepadanya sebagai konsultasi medis, dia terkejut dan tidak dapat menjelaskannya. Sebenarnya, baik dia maupun Wei Zongyuan tidak menyesali masa lalu. Tentu saja, ayah dan anak keluarga Wei tidak menyesal tidak membantu Xie Changsheng. Tetapi mereka tidak melihat seberapa tinggi keterampilan medis Zhang Yu yang sebenarnya. Meskipun 10 juta tidak banyak, tetapi saya bahkan tidak meneteskan sedikit pun, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu tidak menyedihkan. Siapa yang tahu bahwa setelah beberapa bulan, ketika Wei Zhengpeng mendengar berita dari keluarga Xie lagi, Xie Changsheng sebenarnya telah disembuhkan oleh Zhang Yu, yang pasti akan membuatnya sedikit bingung. Bukankah Zhang Yu pergi lagi saat itu, mengapa dia berlari kembali? Xie Changsheng telah disembuhkan, apa yang terjadi di tengah-tengah? Di telepon, Xie Xiang tidak menjelaskan mengapa dia menemukan perawatan Zhang Yu lagi. Hanya membanggakan keterampilan medis Zhang Yu ke langit. Pada saat yang sama, dia juga meminta maaf kepada Wei Zhengpeng. Bagaimanapun, dalam masalah ini, tanpa bantuan keluarga Wei, keluarga Xie tidak dapat menemukan dokter yang begitu hebat bahkan dengan energi terbesar. Tentu saja, dengan masalah ini sebagai media, kerjasama antara kedua belah pihak dibawa ke meja lagi. Wei Zhengpeng dan Xie Changsheng menyelesaikan rencana kerjasama untuk fase berikutnya di telepon, dan untuk membayar kembali keluarga Wei. Keluarga Xie sekali lagi konsesi telah dibuat pada rencana kerjasama awal, yang dapat dianggap sebagai hadiah atas persahabatan keluarga Wei dalam masalah ini. Wei Zhengpeng menutup telepon, dan buru-buru memberitahu Wei Zongyuan tentang hal itu lagi. Bagaimanapun, hal besar ini harus diberitahukan kepada ayahnya terlebih dahulu. Wei Zongyuan sangat senang mengetahui berita itu. Tentu saja, dia tidak senang dengan kerjasama yang lancar antara kedua belah pihak. Saya senang mengetahui tentang detail sebenarnya dari Zhang Yu. Hubungan yang sangat baik antara dokter dan keluarganya. Tampaknya tidak ada yang membuat Wei Zongyuan lebih bahagia daripada ini. Wei Zhengpeng awalnya berencana untuk mengundang Zhang Yu ke rumahnya ketika dia kembali. Mari kita makan dan menghubungi perasaan kita. Tetapi Wei Zongyuan berpikir bahwa kecepatan keinginan tidak tercapai. Orang-orang aneh dan orang asing itu selalu menganggap diri mereka sangat tinggi,
tetapi mereka bukanlah hooligan. Anda dapat memanggil saudara laki-laki dan perempuan Anda untuk minum, dan Anda terlalu antusias. Karena Wei Zongyuan yakin bahwa Zhang Yu telah sibuk di Zongjing selama berhari-hari, dia seharusnya sudah sangat lelah. Sekarang saya perlu istirahat yang cukup dan meminta Wei Zhengpeng untuk tidak saling mengganggu terlebih dahulu, cukup kirim pesan satu sama lain dan sapa dia. Pesawat khusus Zhang Yu menempuh lebih dari 1 jam penerbangan dan mendarat di Bandara Internasional Zonghai. Setelah dia turun dari pesawat, hari masih gelap, membuat Zhang Yu merasakan kenyamanan orang kaya untuk pertama kalinya. Jika Anda ingin kembali dengan pesawat penumpang biasa, Anda takut untuk makan malam sekarang. Meninggalkan bandara, Zhang Yu naik mobil pulang karena dia harus mengikuti ujian besok, dan dia tidak bisa belajar di sore atau malam hari, yang juga memungkinkannya untuk bersantai sepenuhnya. Karena Tan Huilan ingin menemani Tan Xiaonan untuk tinggal di Zongjing, keluarganya sedang dalam masa renovasi akhir dan menugaskan perusahaan dekorasi untuk bertanggung jawab atas renovasi tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi rumah itu untuk direnovasi, dan rumah Zhang Yu pun menjadi miliknya sendiri. Setelah Zhang Yu kembali ke rumah, ia akhirnya merasa rileks. Ia berbaring dan beristirahat lebih awal, dan bersiap untuk ujian besok. Di pagi hari berikutnya, Zhang Yu mengemasi seragam sekolahnya dengan rapi, menyantap sarapan, dan berjalan menuju sekolah. Pos pemeriksaan akhir semester lainnya sudah dekat. Ujian akhir, sang uskup, menjaga kota, menunggu semua siswa berdiri. Berbaris, menerima cambukannya. Kecepatan siswa di jalan itu cepat atau lambat. Wajah beberapa orang sedikit berwibawa, dan beberapa orang tampak seolah-olah mereka baik-baik saja. Mereka tampak sangat rileks. Sebenarnya, dilihat dari penampilannya saja, orang yang tampak rileks belum tentu sama-sama rileks, tetapi orang yang tampak berwibawa belum tentu tidak punya dasar. Pada hari istimewa ini, suasana hati setiap orang sedikit berbeda, entah suka, atau berharap, atau gugup dan kontradiktif, pokoknya, suka atau tidak terbiasa, ujian akhir orang dewasa, sudah di sini lagi. Zhang Yu tinggi dan besar, dan mengenakan seragam sekolah menengah pertama, dia tampak sangat cerdas. Beberapa orang mengenali bos serikat mahasiswa sekilas, dan pasti bergumam dan menunjuk ke orang-orang di sekitar mereka. Untungnya, Zhang Yu sudah terbiasa terkunci di mata orang lain, dan secara alami tidak merasakan apa-apa tentang hal itu. Bos, pemimpin, sebuah suara yang dikenalnya datang, dan Zhang Yu, yang segera berjalan ke gerbang sekolah, berhenti. Berbalik dan melihat bahwa Zhao Zijun, Lu Zikuan, dan Li Jie berlari ke arah satu sama lain. Zhang Yu berhenti dan menunggu beberapa orang. Bos, kemana Anda pergi kali ini? Kenapa Anda lama sekali? Zhao Zijun tersentak. Ya, pengawas, tidak ada berita atau apapun, kami pikir Anda tidak bisa kembali untuk ujian kali ini. Bagaimana mungkin saya tidak kembali untuk ujian sebesar ini? Benar, bagaimana dengan orang gemuk? Bukankah kalian semua pergi bersama? Pria gemuk itu menyapu dasar panci kali ini, yang menyebabkan gunung berapi ayahnya meletus. Sudah lebih dari sebulan, dan pria gemuk itu keluar setiap pagi dan kembali ke sekolah. Pagi ini orang tuanya akan mendesaknya secara langsung, jadi dia tidak mengikuti kita. Ayo pergi bersama. Petik 2. Oh, itu dia. Sepertinya pria gemuk itu benar-benar tidak nyaman untuk sementara waktu. Tentu saja tidak bisa lebih mudah. Faktanya, si gendut itu dijemput dan diantar oleh ayahnya saat itu. Menurut gosip yang tidak lengkap, si gendut itu mengira nilainya bisa seburuk itu. Itu sepenuhnya karena sekelompok orang di sekitarnya. Teman-teman rubah dan teman-teman anjingnya benar-benar merujuk pada kita. Kitalah yang menunda prestasi akademis putra kesayangannya, jadi dia tidak membiarkan ayah si gendut itu melarangnya berurusan dengan kita lagi. Ngomong-ngomong, si gendut itu bahkan telah mengubah tempat duduknya dan duduk di beberapa baris pertama. Ya, dan Tuan Li telah menatap orang-orang gendut baru-baru ini. Siapa yang tahu apakah tunjangan perawatan khusus ayahnya dibayarkan tepat waktu. Tuan Li baru-baru ini tampaknya telah mengubah kepribadiannya menjadi si gendut. Memeluknya dengan leher memaksanya untuk belajar. Lu Zikuan berkata tanpa ekspresi, si gendut itu benar-benar melakukannya. Kegagalan si gendut untuk belajar tidak ada hubungannya dengan kita. Jelas bahwa benih keluarga mereka tidak baik. Itu adalah masalah tanah asin. Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Hehehehe.
Semua orang tertawa saat mendengar ini. Zhang Yu menoleh ke Zhao Zijun sambil tersenyum, dan berkata, "Ya, Zhao tua. Kamu sangat malu mengatakan bahwa kamu gemuk. Bukankah kamu dan dia jenderal kedua di kelas kita? Mengapa orang tuamu tidak pergi menemui Guru Li dan berjalan melalui pintu belakang? Lehermu juga dijepit dengan tang besi." Petik 2. Yah, ayahku benar-benar kecewa padaku sekarang. Lebih dari sekali, dia tidak ingin peduli dengan urusanku lagi. Dia berkata bahwa setelah aku lulus, dia akan mengirimku ke tentara dan memikirkan sakit kepala. Sungguh sakit kepala. Li Jie tertawa. Menjadi seorang prajurit adalah hal yang baik. Pertahankan keluarga dan pertahankan negaramu. Berikan kontribusi yang sepantasnya bagi kemenangan kaum proletar yang agung. Zhao tua, sahabat-sahabatku akan menikmati dunia yang penuh bunga ini di masa depan, dan kami tidak akan lupa untuk memilikimu yang menjaga kami di perbatasan tanah air. Jangan lupa untuk mengirim lingkaran teman-teman di masa depan, sahabat-sahabat akan memberimu acungan jempol. Hehehehe, pergi sana, siapa yang mengacungkan jempol padamu? Sudah kubilang, nak, jangan sombong, hati-hati aku akan ke rumahmu untuk membantu pamanmu mencuci otak, lalu menarikmu ke pos jaga bersama. Percayalah, kau ada di angin dingin foto ingus itu pasti akan disukai lebih banyak orang. Hahaha. Zhang Yu dan rombongannya memasuki sekolah sambil cekikikan, dan 12 kelas di kampus yang sedang menunggu dimulainya ujian melihat Zhang Yu datang dan tiba-tiba mengepung mereka, bergegas menanyakan ini dan itu. Zhang Yu dengan santai membuat alasan dan menghadapi masa lalu. Bahkan jika dia tahu itu palsu, tidak ada yang mau mengetahuinya. Tan Xiaonan dan Su Qianqian tahu bahwa Zhang Yu akan kembali untuk ujian hari ini. Dia sudah mendaftarkan namanya terlebih dahulu, memperoleh tiket masuk, dan bahkan membeli beberapa peralatan ujian untuknya, dan memberikannya langsung kepadanya. Tan Xiaonan awalnya ingin bertanya tentang kakeknya, tetapi karena terlalu banyak orang di dekatnya, tidak mudah untuk bertanya, dan dia harus menunggu sampai ujian untuk mencari kesempatan untuk membicarakannya. Dengan bunyi bel persiapan sebelum ujian dimulai, semua orang berpisah, dan memasuki ruang ujian berdua dan bertiga. Setelah tempat duduk ditetapkan, sampai bel ujian resmi dimulai, Zhang Yu memiliki kemampuan yang tak terlupakan, jadi ujian itu sama sekali tidak sulit baginya. Jika Anda bersikeras bahwa ada masalah, itu karena Anda harus dengan sengaja membuat beberapa pertanyaan yang salah, agar tidak terlalu dibesar-besarkan dan menimbulkan kekhawatiran. Zhang Yu menjawab pertanyaan dengan cepat, yang lain bahkan tidak menyelesaikan sepertiga. Dia adalah yang pertama menyerahkan. Dalam keadaan normal, situasi Zhang Yu jelas merupakan gambaran heroik seorang martir revolusioner yang pasti akan diidentifikasi oleh para siswa di ruang ujian sebagai orang yang berani menantang sistem pendidikan. Tetapi saat ini, hanya sedikit orang di Zhang Yu yang tidak mengenalnya. Orang normal tahu bahwa Zhang Yu adalah 10 besar di tahun ajaran. Tentu saja, ia tidak akan lagi merasa seperti pelopor revolusioner yang berani menantang kekurangan sistem pendidikan. Kelas penguasa yang menderita di dunia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Faktanya, banyak orang juga berpikir bahwa jika Zhang Yu belajar sedikit lebih serius, kecepatan mengirimkan makalah sedikit lebih lambat, atau jika Anda memeriksanya sedikit, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan 3 teratas sebelum masuk sekolah dengan kemampuannya. Tentu saja, bagi banyak orang, prestasi akademik Zhang Yu hanya membuat iri. Lagi pula, banyak orang membayangkan bahwa ketika mereka datang ke sekolah menengah pertama, dengan kemampuan mereka sendiri, studi mereka pasti akan mengejutkan seluruh sekolah dan menjadi eksistensi yang dinanti-nantikan semua orang. Tetapi kenyataannya adalah bahwa sekolah menengah pertama memiliki hegemoni, bahkan 100 teratas sebelum tahun ajaran adalah eksistensi yang mirip, dan sebagian besar siswa juga menyadari bahwa mereka hanyalah orang biasa dan tidak bisa lagi menjadi orang biasa. 2 hari ujian berlalu dengan cepat. Bagaimana orang lain mengerjakan ujian, Zhang Yu tidak tahu. Dia merasa bahwa dia telah menyelesaikan tujuan yang ditetapkan untuk menjaga stabilitas dan tidak berkembang, yang dianggap sebagai hasil ujian yang relatif memuaskan. Siswa lain di sekolah menengah pertama tidak sesantai Zhang Yu Kao, tetapi mereka senang dan sedih. Setelah ujian, tentu saja, reuni keluarga, pangsit, dan petasan, dan uang tahun baru yang diharapkan akan dipukul, mengejutkan. Jika Anda pulang setelah ujian, Anda pasti tidak beruntung.
Merebus daging di atas papan adalah hukuman yang paling ringan. Untuk melengkapi liburan, Anda tidak hanya harus mengerjakan banyak pekerjaan rumah, tetapi Anda juga harus mengambil berbagai kelas bimbingan belajar saat Anda senggang, dan Anda harus membaca balok di malam hari untuk membaca pagi-pagi sekali. Bahkan jika akhirnya memungkinkan untuk berbaring dan beristirahat selama beberapa jam, Tuan Tanah Tua yang bertanggung jawab atas ayam-ayam di rumah melambaikan cambuk di tangannya lagi, mendesak datangnya hari baru, dan memikirkannya membuat punggung orang-orang menjadi dingin, dan mereka tidak bisa tidur di malam hari. Namun, dalam beberapa hari terakhir, para siswa tidak mendapatkan hasil apapun di akhir ujian. Para siswa sangat santai mengenai masa depan. Bagi anak muda yang sudah lama terbiasa dengan kemudahan, mereka hanya dapat membicarakannya saat itu. Semua orang di kelas 12 ingin memanfaatkan hari istirahat yang langka ini dan bersantai sepenuhnya. Kelompok tersebut melakukan negosiasi kolektif dalam kelompok kelas, tetapi apa yang mereka anggap sebagai masalah sederhana memiliki banyak perbedaan. Anak perempuan ingin bermain di Laoshan Scenic Area. Anak laki-laki ingin pergi ke kafe internet untuk memainkan game online populer dan membunuh kuartet. Meskipun tujuannya adalah untuk bersantai, hasilnya tidak relevan. Anak laki-laki dan perempuan dengan cepat bertengkar dalam kelompok. Tidak pernah ada kesimpulan yang seragam. Pada akhirnya, semua orang setuju untuk membiarkan Zhang Yu datang ke ide tersebut. Bagaimanapun, sebagai bos di kelas, apa yang dia katakan selalu lebih mendukung semua orang. Zhang Yu awalnya ingin menjadi penjaga toko dan tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi itu masih terserah padanya untuk memutuskan sendiri, yang benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan dan keadilan di kelas, Zhang Yu memutuskan untuk mengundi. Selama fungsi dadu dalam perangkat lunak ponsel digunakan, 135 gadis ganjil mengatakan, 246 anak laki-laki mengatakan, dan akhirnya, saat dadu berputar, para gadis bersorak bersama, dan anak laki-laki satu persatu adalah ekspresi tertekan. Semua orang memutuskan untuk pergi ke satu-satunya daerah wisata bintang terang di kota Zhongshan, daerah pemandangan Laoshan. Meskipun mendaki gunung di musim dingin telah membuat para tetua kelas Wu Fat cukup menentang, tetapi sekarang setelah semuanya diputuskan, bahkan jika Anda menahan napas, Anda harus naik. Meskipun semua orang telah membuat keputusan, mereka masih mengajukan permohonan kepada orang tua berulang kali. Banyak orang tua yang keberatan dengan rencana untuk mendaki gunung, terutama karena mereka khawatir tentang sekelompok siswa yang naik gunung, apa yang harus dilakukan jika terjadi bahaya. Di mata orang tua, gagasan bahwa anak-anak selalu anak-anak juga akan membuat kelompok pendakian semakin kecil. Pada akhirnya, hanya selusin orang yang berpartisipasi. Pagi-pagi keesokan harinya, semua orang bertemu pada waktu dan tempat yang dijadwalkan. Zhang Yu memesan mobil penumpang terlebih dahulu. Sebenarnya, dia ingin memesan mobil besar. Pada akhirnya, jumlah orang yang bisa datang telah menyusut lagi dan lagi, mobil menjadi semakin kecil, dan akhirnya berubah menjadi minibus kecil. Area pemandangan Laoshan, selusin kilometer jauhnya dari kota Zhonghai, tidak dianggap sebagai pegunungan besar, tetapi memiliki ketinggian hampir kilometer, dan dianggap sebagai produk bintang di antara tempat-tempat wisata di dekat kota Zhonghai. Meskipun saat ini musim dingin, cuacanya tidak terlalu dingin. Matahari bersinar pada orang-orang dan terasa hangat, yang merupakan cuaca yang baik. Setelah turun di pintu masuk tempat wisata, Zhang Yu dan rombongannya menghirup udara segar di daerah pegunungan, dan mereka merasa sangat nyaman secara fisik dan mental. Di gerbang tempat wisata, semua orang membeli tiket. Karena sekarang musim dingin, tempat wisata menerapkan tarif yang dinamis. Semua orang hanya menghabiskan harga biasa untuk memasuki tempat wisata, yang merupakan kejutan kecil. Zhou Ying berkata, saya sudah lama tidak ke Sesan. Fuxin berkata, sekarang saya memiliki begitu banyak tekanan untuk belajar sehingga saya tidak punya waktu untuk bermain. Saya datang ke sini terakhir kali, atau setelah lulus dari kelas 3. Saat itu, untuk merayakan penerimaan saya di sekolah menengah pertama, saya memutuskan untuk datang ke sini untuk bermain bersama sekali. Sekarang musim panas, dan banyak wahana di sini buka, tidak sepi seperti sekarang. Petik 2. Kai Lei berkata, sekarang musim dingin. Jumlah wisatawan sangat rendah. Jika fasilitas itu terus digunakan, mereka bahkan mungkin tidak mendapatkan listrik. Apakah saya melihat bahwa bahkan tiketnya setengah lebih murah?
Lihat saja sekarang, layanannya setengah lebih murah. Baru saja saya pikir kami mengambil keuntungan. Sekarang tampaknya kami kehilangan uang. Petik 2. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar ini. Sebenarnya, orang-orang ini telah ke sini lebih dari sekali kecuali Zhang Yu, dan mereka secara alami terbiasa dengan lingkungan di sini. Dibandingkan dengan musim panas yang ramai, musim dingin di sini memang banyak yang sepi. Setelah berdiskusi, semua orang memutuskan untuk pergi ke Gunung Monyet di area pemandangan terlebih dahulu. Meskipun fasilitas hiburan di area pemandangan ditutup, monyet-monyet di Gunung Monyet seharusnya tidak dapat beristirahat. Banyak orang yang datang ke sini untuk bermain di musim dingin biasanya pergi ke Gunung Monyet terlebih dahulu. Melihat monyet atau beruang atau apalah, saya yakin itu juga merupakan pilihan yang baik. Ketika 12 kelas orang berjalan menuju area di mana Gunung Monyet berada, orang-orang di jalan mulai meningkat. Faktanya, banyak orang yang datang ke sini untuk bermain di musim dingin pada dasarnya sama seperti yang mereka pikirkan. Mereka semua ingin melihat monyet terlebih dahulu, dan kemudian mengirim lingkaran teman-teman, kehadiran sikat. Saat kerumunan mendekati area pemandangan Gunung Monyet, monyet-monyet yang jarang terlihat di jalan. Melihat ada monyet berkeliaran, para wisatawan sangat senang bahwa bagaimanapun juga, kesempatan untuk mengamati binatang liar pada jarak sedekat itu tidak sering terjadi. Monyet-monyet di Gunung Monyet telah terbiasa dengan wisatawan yang berjalan-jalan di sini. Mereka sama sekali tidak takut dengan kedatangan orang, tetapi malah mengulurkan tangan mereka dari waktu ke waktu untuk meminta makanan kepada wisatawan yang lewat. Pada saat ini, kebanyakan orang akan secara aktif mengambil barang-barang yang dapat dimakan dan melemparkannya ke monyet, dan pada saat yang sama mengambil gambar atau bersuah foto atau semacamnya saat mereka makan. Meskipun terlalu dekat, kebanyakan orang masih takut. Tetapi melihat hewan-hewan berbulu ini, kebanyakan orang masih tidak dapat menyembunyikan favorit mereka. Wow! Monyet-monyet ini sangat imut. Fuxin berteriak kaget, menunjuk monyet yang dilihatnya. Su Qianqian juga ikut bersemangat, dan berkata, "Ya, lihat, ada juga induk monyet yang menggendong bayi monyet." Gadis-gadis itu berlari bersama ketika mereka menemukannya, membesar-besarkan, dan membuat gerakan seolah-olah mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Aku benar-benar yakin, itu tidak lebih dari beberapa monyet. Apakah perlu dibesar-besarkan seperti itu? Wu Jie terengah-engah. Meskipun perjalanan ini tidak curam, ini juga merupakan jalan pegunungan. Mendaki gunung dan sangat kurang olahraga, Wu Jie juga dapat dianggap sebagai semacam siksaan. Zhao Zijun berkata, "Apa yang kamu tahu? Semakin banyak hal kawaii ini, semakin banyak gadis menyukainya. Jangan percaya kamu melihat babi hutan. Menjaga mereka sampai mati membuat mereka takut." Hehehehe. Anak laki-laki itu tertawa bersamaan ketika mereka mendengar ini. Pada saat ini, gadis-gadis itu bergegas mengambil beberapa makanan dan melemparkannya ke monyet-monyet yang berkeliaran. Karena sekarang musim dingin lebih dingin, monyet-monyet itu sangat antusias dengan makanan berkalori tinggi yang dibuang oleh para turis, jadi mereka semua menjadi pedang. Bayangan itu berkumpul untuk mengambil makanan yang telah dibuang oleh gadis-gadis itu. Gadis-gadis itu melihat bahwa monyet itu benar-benar berlari dan mulai memakan makanan yang telah mereka buang, dan mereka terus berbicara dengan penuh semangat. Salah satu dari mereka lebih berani, seperti Tan Xiaonan dan Gu Jie, dengan hati-hati mendekati monyet yang sedang makan di samping, kemudian membiarkan yang lain mengambil gambar mereka sebagai kenang-kenangan, dan kemudian mengirimkannya ke lingkaran pertemanan mereka untuk dipamerkan. Tan Xiaonan dan Gu Jie mengambil gambar dengan sukses, yang tentu saja membangkitkan rasa iri gadis-gadis lain. Mereka semua dengan berani mencoba berfoto dengan monyet-monyet itu. Para lelaki berdiri di samping dan melihat pemandangan ini, dan itu benar-benar bersemangat untuk mencoba. Bagaimanapun, Dalao datang ke sini sekali dan pergi tanpa memperingati apapun. Bukankah itu sia-sia? Tentu saja, gerakan anak laki-laki sedikit lebih agresif daripada anak perempuan, dan monyet juga lebih ketat daripada anak perempuan, dan Zhang Yu mengerutkan kening. "Hei, jangan terlalu dekat, hati-hati monyet itu menggigit." Zhang Yu tiba-tiba mengingatkan pada saat ini. Begitu saya mendengar bahwa monyet mungkin menggigit orang, baik anak laki-laki maupun perempuan bergegas bersembunyi. Tentu saja, beberapa orang tidak menemukan respons khusus dari makhluk kawaii ini setelah mereka menghindarinya. Secara alami, dia meragukan bahwa monyet-monyet lucu ini mungkin menggigit orang. Wu Jie berkata, "Bos,
Monyet itu terlihat cukup jujur, bukankah seharusnya terlihat seperti bisa menggigit? Zhou Ying berkata, "Iya, saya tidak berpikir itu akan menggigit pria kecil yang imut seperti itu." Zhang Yuanyan berkata sambil tersenyum, hewan dengan karakter yang lebih lembut juga memiliki sifat liar. Itu tidak tergantung pada apakah mereka terlihat lucu atau tidak, tetapi pada bagaimana perasaan mereka. Jika mereka dalam suasana hati yang baik, bahkan jika Anda memotret mereka, tidak apa-apa untuk memotret bahu Anda. Jika mereka dalam suasana hati yang buruk, vaksin rabies sebenarnya mahal. Hehehehe, orang-orang di sekitar mendengarkan dengan menarik, tetapi rekan-rekannya juga tersenyum. Su Qianqian juga berkata, Zhang Yu benar. Faktanya, banyak orang di berita ditangkap oleh monyet karena cakaran dan gigitan. Sebaiknya kita tidak terlalu dekat. Faktanya, sama saja dengan memotret. Buktikan semua orang akan ada di sini. Petik 2. Semua orang di kelas 12 mendengar ini dan mengangguk. Pada saat yang sama, mereka mundur untuk menghindari tertangkap atau digigit oleh monyet-monyet ini. Meskipun tidak banyak turis di jalan, masih ada beberapa, dan segera sekelompok orang lain datang bersama-sama. Ada pria dan wanita, jumlahnya hampir sama dengan Zhang Yu, dan mereka tampak sangat muda, seolah-olah mereka adalah beberapa siswa yang saling menemani setelah mengikuti ujian di setiap sekolah. Ketika kelompok ini melihat Zhang Yu, ada beberapa monyet di dekat mereka, dan mereka berlari dengan gembira. Gadis-gadis dalam kelompok itu sama-sama bersemangat, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang luar biasa, tetapi juga seperti semua orang di kelas 12, mereka mengeluarkan berbagai macam makanan dan membuangnya. Beberapa monyet langsung tertarik dengan makanan kelompok orang ini. Saya berkumpul dan makan di sekitar mereka, dan gadis-gadis dalam kelompok ini juga ingin berfoto dengan monyet-monyet lucu ini. Mereka sengaja berkumpul di sekitar monyet-monyet itu berdua-dua, mengambil gigi putih kecil, menggambar gunting, dan membunyikan perak. Tawa seperti lonceng. Ya, Tianjing, kamu bersandarlah dan itu akan terlihat bagus. Seorang pria memegang ponsel dan mengarahkan seorang gadis yang ingin berfoto dengan seekor monyet, ingin mencari lokasi yang bagus untuk diabadikan. Ketika Wu Jie melihat ini, dia dengan ramah mengingatkannya, "Hei, kamu harus berhati-hati, jangan terlalu dekat, hati-hati monyet itu menggigit." Ketika gadis-gadis di sekitar mendengar kata, monyet menggigit, mereka bergegas untuk bersembunyi. Meskipun makhluk ini terlihat lembut dan jinak, jika menggigit, itu tidak akan begitu lucu. "Apakah monyet-monyet ini menggigit?" kata salah satu gadis cantik, ragu-ragu, melihat sekelompok makhluk kecil kawaii yang istimewa di depan mereka. Wu Jie tersenyum dan berkata, seekor hewan bahkan lebih jinak dan memiliki 3 titik keliaran. Itu tidak tergantung pada apakah mereka terlihat lucu atau tidak, tetapi pada bagaimana perasaan mereka. Jika mereka dalam suasana hati yang baik, bahkan jika Anda menyatukan mereka bahu mereka baik-baik saja. Jika mereka dalam suasana hati yang buruk, vaksin rabies tidak mahal. Petik 2. Hehehehe. Semua orang di kelas 12 mendengar Wu Jie mengucapkan kata-kata asli Zhang Yu tanpa gagal untuk mendidik orang lain, dan tersenyum pada saat yang sama. "Kamu benar." Gadis yang berlawanan bernama Tianjing tersenyum penuh terima kasih kepada Wu Jie dan menoleh ke orang-orang di sekitarnya. "Mari kita menjauh dari monyet-monyet ini juga." Hati-hati, gadis-gadis yang datang bersama mereka semua mengangguk, dan mereka secara alami menjauh dari monyet-monyet itu. Dan, pengecut, bukankah itu hanya beberapa monyet? Sebuah kata yang tak terucapkan datang saat ini. Semua orang di kelas 12 mendengar ini dengan pandangan aneh kepada pembicara. Pembicara itu adalah anak laki-laki yang baru saja mengambil gambar gadis bernama Tianjing. Nama anak laki-laki itu adalah Jiang Ziming. Kali ini, selusin teman sekelas mereka juga menyelesaikan ujian. Mereka bermaksud menggunakan celah langka ini untuk bersantai di area pemandangan Laoshan dan bersantai sepenuhnya. Jiang Ziming sebenarnya menyukai Tianjing, gadis cantik yang baru saja berbicara dengan Wu Jie. Namun, meskipun Jiang Zizi telah berulang kali dan sengaja mengungkapkan niatnya kepada Tianjing, pihak lain selalu menggunakan pembelajaran sebagai alasan untuk menyembunyikan dirinya, dan karena pihak lain adalah seorang siswa di rumah, Jiang Zizi tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendekati pihak lain. Tentu saja, mengingat dia sering menggaruk-garuk kepalanya, tetapi tidak ada cara yang baik untungnya. Sebelum ujian akhir ini, para siswa di kelas bertemu untuk mengikuti ujian dan bermain bersama,
dan Tianjing adalah salah satunya. Tidak ada kesempatan bagi Zheng Jing untuk mendekati Jiang Ximing dari Tianjing. Saya merasa bahwa ini seharusnya menjadi kesempatan yang baik. Tentu saja, dia juga mendaftar untuk acara ini. Untuk menciptakan kesempatan untuk melakukan kontak dengan dewinya dari jarak dekat, Jiang Ximing juga memikirkannya baru-baru ini untuk melihat apakah dia dapat menemukan kesempatan yang tepat untuk mendekati Tianjing dan memutus kerangka hubungan teman sekelas yang lama dan basi. Kemudian muncullah ide itu. Jiang Ximing sesekali teringat bahwa dia pernah mendengar Tianjing mengeluh bahwa dia tidak fotogenik, dan foto-foto yang diambilnya tidak bagus. Jiang Ximing merasa bahwa ini seharusnya menjadi kesempatan. Dia dapat mengambil inisiatif untuk menyenangkan dewinya melalui keterampilan PS. Memikirkan hal ini, dia mulai untuk sementara waktu menebus teknologi terkait kecantikan PSM itu, dan bahkan tugas tinjauan ujian pun dikesampingkan. Setelah serangkaian masalah teknis, Jiang Ximing akhirnya menguasai penggunaan berbagai perangkat lunak kecantikan populer, dan orang-orang menjadi percaya diri, tinggal menunggu perjalanan kelompok setelah ujian. Hal-hal ini awalnya direncanakan oleh Jiang Ximing. Setelah melihat monyet-monyet ini, dia bahkan membuat matanya bersinar, mengetahui bahwa wanita tidak memiliki perlawanan terhadap hal-hal kawaii ini, dan tentu saja mereka dapat memanfaatkan kesempatan langka ini. Baru saja Jiang Ximing menyarankan agar Tianjing pergi berfoto dengan monyet itu, dan pada saat yang sama, dia berinisiatif untuk meminta dirinya mengambil gambar. Dia ingin menggunakan kesempatan langka ini untuk memulai mode tugasnya sendiri. Membuka penghalang pertukaran informasi He Tianjing. Kemudian saya menggunakan keterampilan bea cukai saya yang bekerja keras untuk menarik perhatian khusus sang dewi, dan kemudian saya melangkah lebih jauh dan memperkuat saluran komunikasi. Di masa mendatang, saya mungkin tidak dapat menahan kecantikan itu. Jiang Ximing, yang mengira dia sangat aman, mengira dia kekurangan klik terakhir ini. Akibatnya, sebelum kamera ditekan, pria gemuk yang penuh kebencian yang berdiri di sebelahnya tiba-tiba menyela dan mengganggu semuanya, yang hampir akan meledakkan paru-paru Jiang Zizi. Jiang Ximing marah dan refleks terhadap Wu Jie. Sejujurnya, jika bukan pihak lain tetapi juga sekelompok besar orang, Anda dapat pergi dan berbicara dengannya untuk menyelesaikan kebencian. Wu Jie mulai bersikap baik, tetapi ketika dia mendengar kata-kata provokatif dari anak laki-laki di tengah, dia sangat tidak senang. Itu jelas merupakan pengingatnya sendiri bahwa sebagai seorang teman, mereka tidak hanya tidak menghargai, tetapi mereka juga membalas diri mereka sendiri, membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Wu Jie berkata, "Hei, apa yang kalian katakan? Aku dengan baik hati mengingatkan teman-temanmu agar tidak digigit monyet. Itu benar-benar baik, bahkan jika anakmu tidak menunjukkan kasih sayang, mengapa itu seperti minum obat bius?" Jiang Ximing tampak kesal pada Wu Jie dan berkata, "Kami memiliki begitu banyak orang. Bukankah kami memiliki begitu banyak hati di hati kami dan ingin kamu mengingatkan kami? Sepertinya kami adalah orang baik. Siapa yang tahu apakah kamu datang untuk mengingatkan, atau datang untuk berbicara?" Petik 2. Aku mengandalkan. Mengapa kamu begitu gelap untuk berbicara? Wu Jie hampir tidak bisa berkata-kata ketika mendengar ini. Aku gelap, atau kamu tidak tahu malu? Jiang Ximing membalas. Zhao Zijun tidak tahan lagi, dan berkata, "Hei, nak, jangan menganggapnya sebagai hati dan paru-paru keledai. Apakah kamu tahu apa yang sopan?" Jiang Ximing berkata tanpa rasa bersalah, politik juga tergantung siapa dirimu. Bagi mereka yang punya niat buruk, aku tidak akan memarahinya, tetapi aku juga akan bersikap sopan padanya. Apa yang baik, kamu? Oke, jangan berisik, oke. Tianjing, yang terlihat paling tampan di antara kerumunan dan tidak tahu bahwa dialah penyebab insiden itu, menyela Jiang Zizi. Tidak ada yang lain tadi. Dengan kata lain, hanya mengingatkanku untuk tidak membiarkan monyet menggigit, tetapi semuanya baik-baik saja. Kamu hanya bertengkar dengan orang lain. Jiang Ximing mendengar ini dengan tergesa-gesa dan berkata, "Tianjing, bukan aku yang pelit, anjing-anjing merekalah yang menganggap tikus sebagai orang yang usil. Kita tidak punya pilihan selain datang ke sini untuk istirahat dan ingin mengambil gambar. Mereka tetap tidak mau mengambil gambar. Jangan biarkan foto, bukankah kita di sini untuk apa-apa?" Petik 2. Wu Jie mendengar kata-kata itu dan berkata, "Siapa yang tidak akan membiarkanmu mengambil gambar? Maksudku jangan terlalu dekat, hati-hati monyet menggigit orang. Selain itu,
tidak bisakah kamu mengambil foto dari jarak jauh? Apakah monyet-monyet itu masih bisa terbang? Jiang Ziming mendengus dingin, kamu bilang itu semua omong kosong. Ambil gambar dari jauh, siapa yang tahu cara mengambil gambar monyet, tetapi jika kamu tidak tahu, beberapa kiwi akan dijatuhkan di jalan. Hahaha. Sekelompok orang di sisi lain mendengar ini sebagai tawa kolektif. Zhang Yu berkata, lupakan tentang lemak. Jangan pedulikan mereka, bagaimana mereka menyukainya. Lagi pula itu tidak masalah bagi kita. Wu Jie mendengar ini dan menatap Jiang Ziming, mendengus dingin, dan berkata, hitung anjingku untuk mendapatkan tikus. Apapun yang kamu suka, ayo lakukan. Setelah itu, aku berencana untuk pergi bersama Zhang Yu. Minggir, babi mati. Disinilah kalimatnya, biarkan udara di sekitarnya membeku. Semua orang di kelas 12 jelek. Kamu harus tahu bahwa Wu Jie biasanya memiliki hubungan yang baik dengan semua orang di kelas. Pihak lain sangat mempermalukan Wu Jie, tidaklah berlebihan untuk mempermalukan semua orang. Tentu saja, semua orang memiliki ekspresi marah di wajahnya, dan bahkan Zhang Yu mulai memiliki mata. Untuk sesaat, dia tampak sedikit marah. Ketika Wu Jie mendengar ini, dia menjadi marah, dan berkata dengan marah, dasar bocah bodoh, kau berhutang padanya. Setelah berbicara, dia ingin maju dan memberi pelajaran kepada pihak lain. Pegang dia, Zhang Yu langsung berkata karena takut dia marah. Zhao Zijun dan Lu Zikuan, sekelompok anak laki-laki, segera menangkap Wu Jie dan tidak ingin dia melakukannya. Lepaskan aku ingin memukulnya, seru Wu Jie, berpura-puralah, kau boleh datang. Jiang Ziming menatap Wu Jie dengan sinis. Zhang Yu Leng berteriak, teman sekelas ini. Meskipun monyet tidak takut pada manusia, mereka tetaplah hewan, dan mereka bisa menjadi gila kapan saja. Jika mereka dicakar dan digigit, mereka harus divaksinasi terhadap rabies. Jika dicakar wajahku, itu adalah peristiwa besar yang memengaruhi hidupku. Aku baru saja melihatmu mencoba membujuk teman sekelas perempuan itu untuk pergi ke samping monyet. Apakah mungkin kamu ingin mengambil foto wajahnya yang dicakar oleh monyet? Begitu ucapan Zhang Yu keluar, kerumunan pihak lain membuka mata mereka dan saling memandang dengan keanehan di wajah mereka. Kalian harus tahu bahwa meskipun kata-kata Zhang Yu damai, isinya semua kejam. Untuk lebih jelasnya, itu berarti Jiang Ziming memiliki niat untuk menyakiti Tian Jing, dan ingin dia dengan sengaja pergi ke monyet, dan kemudian dengan sengaja membuat marah monyet, sehingga monyet itu mencakar wajah Tian Jing. Semua orang berpikir, jika ini benar, itu benar-benar rutinitas yang dalam. Tidak dapat dihindari untuk melihat Jiang Ziming dengan tatapan aneh, dan dia ragu dalam hatinya. Apakah pihak lain benar-benar memiliki rencana seperti itu? Tentu saja, Jiang Ziming bukan orang bodoh. Bagaimana dia bisa memikirkan orang lain yang tiba-tiba memukul penggaruk dan mengatakan bahwa dia jahat terhadap Tian Jing? Yang membuatnya semakin gugup adalah bahwa para siswa di sekitarnya menatapnya dengan tatapan aneh. Memperjelas bahwa mereka telah mempercayai apa yang dikatakan pihak lain. Jiang Ziming merasa keringat dinginnya telah turun.